Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dan selamat berjumpa melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini, buat pertolonganmu, pemeliharaanmu yang selalu sempurna dinyatakan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkati kami untuk boleh mengerti dan memahaminya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Roma pasal 8 ayat 33-34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tema renungan kita pagi hari ini ialah Yesus Kristus pembelaku. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, salah satu pergumulan terbesar orang percaya adalah rasa takut bahwa kita tidak akan mampu bertahan sampai akhir, dan juga dalam menghadapi berbagai tuduhan yang menekan kita. Kita sadar akan kelemahan kita, bahwa kita masih jatuh dalam dosa, mudah putus asa dan sering merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Namun Roma 8 ayat 34 memberikan penghiburan yang sangat besar, bahwa Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit kini berada di sebelah kanan Allah, dan Ia terus menjadi pembela bagi setiap orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kata membela dalam ayat ini digambarkan seperti seorang pengacara yang berdiri di ruang sidang untuk mewakili dan mempertahankan orang yang dituduhnya. Kristus membela kita dari segala tuduhan, di mana iblis disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita. Wahyu 12 ayat 10. Ia menuduh bahwa dia berdosa, dia tidak layak, dia terlalu sering gagal. Tuduhan itu seringkali benar karena kita memang masih lemah. Namun Kristus berdiri dan berkata, semua dosanya telah aku tanggung. Hukuman itu sudah dibayar. Demikianlah Kristus membela kita. Nah, Kristus tidak membela kita dengan menyangkal dosa kita, tetapi dengan menunjukkan bahwa darahnya telah melunasi hukuman kita. Yesus membela kita dari sebelah kanan Allah, tempat kuasa dan kehormatan tertinggi, mengandung makna bahwa pembela kita bukan sembarang penolong, melainkan raja di atas segala raja, dan tidak ada tuduhan yang lebih kuat daripada pembelaan Kristus. Nah, bayangkan Bapak, Ibu, Saudara, kita berdiri di pengadilan dengan daftar kesalahan yang panjang. Semua bukti melawan kita dan kita tidak memiliki alasan untuk membela diri. Lalu Yesus maju dan berkata, semua kesalahan orang ini telah aku tanggung. Hutangnya sudah lunas. Bahkan dia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Hakim yang adil menerima pembelaan itu karena harga telah dibayar penuh. Karenanya, Bapak, Ibu, Saudara, saat orang lain menuduh kita, kita tidak perlu hancur. Kadang kita disalahpahami, difitnah atau diremehkan. Itu memang menyakitkan. Namun kita dapat tenang, karena pembelaan yang paling penting bukan datang dari manusia, melainkan dari Tuhan. Kalau Allah di pihak kita, penilaian manusia tidak menentukan identitas kita. Saat hati kita sendiri menuduh, datanglah kepada Kristus. Ada kalanya kita merasa bahwa kita gagal, bahwa kita tidak layak, dan bahwa Tuhan pasti kecewa kepada kita. Tetapi ingat bahwa Yesus tidak menolak kita ketika kita bertobat. Ia membela kita berdasarkan pengorbanannya. Dosa kita memang nyata, tetapi kasih karunia Kristus lebih besar. Saat menghadapi masalah, kita tidak berjuang sendirian. Dalam tekanan hidup, kita mungkin merasa tidak ada yang mengerti. Namun Yesus terus berdoa syafaat bagi kita. Karenanya ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Ada Juru Selamat yang membela kita setiap saat. Nah, karena Allah membela kita, kita berani hidup benar. Kita tidak perlu berkompromi demi diterima orang. Ketika kita berdiri di pihak kebenaran, Tuhan sendiri yang menjadi pembela kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah tenang. Tetaplah setia dan berani menghadapi hidup. Kita memiliki Yesus Kristus
yang terus berdiri di hadapan Bapa untuk membela kita. Tidak ada tuduhan yang dapat menghancurkan kita, dan tidak ada kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama sejenak di pagi ini. Tuhan memberkati, menjadi rema menuntun perjalanan kehidupan kami. Mampukan kami menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.